I'm the one, could you be the one? Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi 4. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu vektor-vektor ortogonal. Vektor-vektor ortogonal adalah vektor-vektor yang saling tegak lurus. Kata lainnya ortogonal dikatakan juga tegak lurus. Nah, tanda dari vektor-vektor itu tegak lurus adalah kalau dua buah vektor tak nol disebut ortogonal jika dan hanya jika hasil kali titiknya adalah nol. Itu artinya, jika hasil kali titiknya nol, maka disebut ortogonal. Begitu juga sebaliknya. Kalau ortogonal, maka hasil kali titiknya sudah bisa dipastikan nol. Contoh, tunjukkan bahwa pada ruang berdimensi 2, vektor tak nol, vektor n, komponennya AB, adalah tegak lurus terhadap garis AX ditambah BY tambah C sama dengan 0. Penyelesaian, misalkan P1 X1 Y1 dan P2 X2 Y2 adalah dua titik yang berbeda pada garis tersebut, sehingga A X1 ditambah B Y1 tambah C sama dengan 0, A X2 tambah B Y2 tambah C sama dengan 0. Karena P1 P2 sama dengan X2 kurang X1 Y2 kurang Y1 terletak pada garis, sehingga kita hanya perlu menunjukkan bahwa vektor n dan P1 P2 saling tegak lurus. Dengan menggunakan persamaan-persamaan di atas diperoleh A kali X2 kurang X1 ditambah B kali Y2 kurang Y1 tambah C sama dengan 0, yang dapat dinyatakan dalam bentuk dalam kurung A kali B kali dalam kurung X2 kurang X1 dikali Y2 kurang Y1 sama dengan 0. Vektor n dikali P1 P2, jadi vektor n dan P1 P2 saling tegak lurus. Sifat-sifat hasil kali titik. Jika vektor U, vektor V, dan vektor W adalah vektor-vektor pada ruang berdimensi 2 atau berdimensi 3, dan K adalah skalar, maka vektor U kali vektor V sama dengan vektor V kali vektor U. Vektor U dikali dalam kurung vektor V ditambah vektor W sama dengan vektor U kali vektor V ditambah vektor U kali vektor W. Skalar dalam kurung vektor U kali vektor V sama dengan dalam kurung skalar vektor U kali vektor V sama dengan U kali dalam kurung skalar vektor V. Vektor V dikali vektor V lebih dari 0 jika vektor V tidak sama dengan 0, dan vektor V dikali vektor V sama dengan 0 jika vektor V sama dengan 0. Selanjutnya pembuktian. Misalkan vektor U komponennya U1, U2, U3, dan vektor V komponennya V1, V2, V3, maka vektor U dikali vektor V sama dengan U1 kali V1 ditambah U2 kali V2 ditambah U3 kali V3. Karena U1, U2, U3, V1, V2, dan V3 bilangan real, maka berlaku U1 kali V1 sama dengan V1 kali U1, U2 kali V2 sama dengan V2 kali U2, dan U3 kali V3 sama dengan V3 kali U3. Sifat perkalian komutatif perkalian bilangan, sehingga vektor U dikali vektor V sama dengan U1 kali V1 ditambah U2 kali V2 ditambah U3 kali V3. Vektor U dikali vektor V sama dengan vektor V dikali vektor U. Pembuktian teorema kedua. Misalkan vektor U, U1, U2, U3, vektor V, V1, V2, V3, dan vektor W, W1, W2, W3, maka vektor U dikali dalam kurung vektor V ditambah vektor W sama dengan komponen vektor U, U1, U2, U3 dikali V1, V2, V3 ditambah W1, W2, W3. Vektor U dikali dalam kurung vektor V tambah vektor W sama dengan U1, U2, U3 kali V1 tambah W1, V2 tambah W2, V3 tambah W3. Vektor U dikali dalam kurung vektor V tambah vektor W sama dengan U1 kali V1 tambah W1, U2 kali V2 tambah W2, U3 kali V3 tambah W3.
Karena U1, U2, U3, V1, V2, V3, W1, W2, dan W3 bilangan real, maka berlaku sifat distributif perkalian. Sehingga vektor U dikali dalam kurung vektor V tambah vektor W sama dengan U1 kali V1 tambah U1 kali W1, U2 kali V2 tambah U2 kali W2, U3 kali V3 tambah U3 kali W3. Vektor U dikali dalam kurung vektor V tambah vektor W sama dengan U1 kali V1, U2 kali V2, U3 kali V3 ditambah U1 kali W1, U2 kali W2, U3 kali W3. Penjumlahan vektor. Vektor U dikali dalam kurung vektor V tambah vektor W sama dengan vektor U kali vektor V ditambah vektor U dikali vektor W. Pembuktian teorema ketiga, misalkan vektor U komponennya U1, U2, U3, dan vektor V komponennya V1, V2, V3, maka K dikali dalam kurung vektor U dikali vektor V sama dengan K dikali dalam kurung U1 kali V1 tambah U2 kali V2 ditambah U3 kali V3. Karena K, U1, U2, U3, V1, V2, dan V3 bilangan real, maka berlaku sifat distributif perkalian bilangan. Sehingga K dikali dalam kurung vektor U kali vektor V sama dengan dalam kurung K kali U1 kali V1 ditambah dalam kurung K kali U2 kali V2 ditambah dalam kurung K kali U3 kali V3. K kali dalam kurung vektor U kali vektor V sama dengan KU1, KU2, KU3 dikali V1, V2, V3. K kali dalam kurung vektor U kali vektor V sama dengan K dikali U1, U2, U3 kali V1, V2, V3. K dikali dalam kurung vektor U kali vektor V sama dengan dalam kurung K kali vektor U dikali vektor V. Demikian juga misalkan vektor U komponennya U1, U2, U3 dan vektor V komponennya V1, V2, V3, maka K dikali dalam kurung vektor U kali vektor V sama dengan K dikali U1 kali V1 ditambah U2 kali V2 ditambah U3 kali V3. Karena K, U1, U2, U3, V1, V2, dan V3 bilangan real, maka berlaku sifat distributif perkalian bilangan, sifat komutatif perkalian bilangan, dan sifat asosiatif perkalian bilangan. Sehingga K dikali dalam kurung vektor U kali vektor V sama dengan U1 K V1 ditambah U2 K V2 ditambah U3 K V3. K dikali dalam kurung vektor U kali vektor V sama dengan U1 U2 U3 dikali K V1 K V2 K V3. Perkalian vektor. K dikali dalam kurung vektor U kali vektor V sama dengan U1 U2 U3 dikali K dikali dalam kurung V1 V2 V3. Sifat distributif perkalian. K dikali dalam kurung vektor U kali vektor V sama dengan vektor U dikali dalam kurung K kali vektor V. Pembuktian teorema selanjutnya, misalkan vektor V komponennya V1, V2, V3, maka untuk vektor V dikali vektor V lebih dari 0 jika vektor V tidak sama dengan 0. Vektor V dikali vektor V sama dengan V1, V2, V3 kali V1, V2, V3. Vektor V dikali vektor V sama dengan V1 kali V1 ditambah V2 kali V2 ditambah V3 kali V3. Perkalian vektor. Vektor V dikali vektor V sama dengan V1 kuadrat tambah V2 kuadrat ditambah V3 kuadrat. Karena V1, V2, V3 bilangan real, maka meskipun salah satu atau dua atau semua nilai V1, V2, V3 bernilai negatif, hasil dari V1 kuadrat tambah V2 kuadrat tambah V3 kuadrat akan memberikan hasil yang positif. V1 kuadrat tambah V2 kuadrat tambah V3 kuadrat lebih dari 0, sehingga vektor V dikali vektor V lebih dari 0. Untuk vektor V dikali vektor V sama dengan 0, jika vektor V sama dengan 0. Vektor V dikali vektor V sama dengan V1 V2 V3 dikali V1 V2 V3. Vektor V kali vektor V sama dengan V1 kali V1 ditambah V2 kali V2 ditambah V3 kali V3. Perkalian vektor. Vektor V dikali vektor V sama dengan V1 kuadrat
tambah V2 kuadrat ditambah V3 kuadrat. Vektor V dikali vektor V sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 0. Vektor V dikali vektor V sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk pada bagian proyeksi ortogonal. Motivasi proyeksi ortogonal pada dasarnya, proyeksi ortogonal itu dilakukan untuk menguraikan satu vektor menjadi penjumlahan vektor, karena dalam suatu aplikasi itu kadang-kadang dibutuhkan penguraian dari vektor tersebut menjadi dua buah vektor. Jika vektor U dan vektor A ditempatkan sedemikian sehingga maka titik awalnya akan menempati atau berhimpit di titik Q, kita dapat menguraikan vektor U sebagai berikut. Tariklah garis dari ujung vektor U yang memotong tegak lurus vektor A dan buatlah vektor W1 dari Q hingga ke kaki atau alas garis yang tegak lurus tersebut. Sehingga bentuk selanjutnya adalah sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar di atas. Vektor W1 sejajar dengan vektor A, vektor W2 tegak lurus dengan vektor A, dan vektor W1 ditambah vektor W2 sama dengan vektor W1 ditambah dalam kurung vektor U kurang vektor W1 sama dengan vektor U. Vektor W1 disebut proyeksi ortogonal vektor U pada vektor A atau biasa disebut komponen vektor U sepanjang A yang dinotasikan proja vektor U. Vektor W2 disebut komponen vektor U yang ortogonal terhadap A, karena vektor W2 sama dengan vektor U dikurang vektor W1 yang dapat dinotasikan vektor W2 sama dengan vektor U dikurang proja vektor U. Jika U dan A adalah vektor-vektor pada ruang berdimensi 2 atau ruang berdimensi 3, dan jika A tidak sama dengan 0, maka proja vektor U sama dengan vektor U dikali vektor A per panjang vektor A kuadrat dikali vektor A, komponen vektor U sepanjang vektor A. Selanjutnya, vektor U dikurang proja vektor U sama dengan vektor U dikurang vektor U kali vektor A per panjang dari vektor A kuadrat dikali vektor A, komponen vektor U yang ortogonal terhadap vektor A. Pembuktiannya, misalkan vektor W1 sama dengan proja vektor U, dan vektor W2 sama dengan vektor U dikurang proja vektor U. Karena vektor W1 sejajar dengan vektor A, maka vektor W1 sama dengan skalar vektor A, sehingga vektor U sama dengan vektor W1 ditambah vektor W2 sama dengan skalar vektor A ditambah vektor W2. Berdasarkan teorema sebelumnya, maka vektor U dikali vektor A sama dengan skalar vektor A ditambah vektor W2 dikali vektor A. Vektor U dikali vektor A sama dengan skalar dikali panjang vektor A kuadrat ditambah vektor W2 dikali vektor A. Vektor U dikali vektor A sama dengan skalar dikali panjang dari vektor A kuadrat. Skalar sama dengan vektor U dikali vektor A per panjang dari vektor A kuadrat. Skalar vektor A sama dengan vektor U dikali vektor A per panjang dari vektor A kuadrat dikali vektor A. Proja vektor U sama dengan vektor U dikali vektor A per panjang vektor A kuadrat kali vektor A. Karena W2 sama dengan vektor U dikurang proja vektor U, dan proja vektor U sama dengan vektor U kali vektor A per panjang vektor A kuadrat kali vektor A, maka vektor W2 sama dengan vektor U dikurang proja vektor U. Vektor U kurang proja vektor U sama dengan vektor U dikurang vektor U kali vektor A per panjang vektor A kuadrat dikali vektor A. Nah, untuk contohnya, misalkan vektor U komponennya 2 min 1 3 dan vektor A komponennya 4 min 1 2. Carilah komponen vektor U sepanjang vektor A dan komponen vektor U yang ortogonal ke vektor A. Nah, untuk penyelesaian, kita cari dulu hasil dari vektor U dikali vektor A. Sama dengan 2 dikali 4 ditambah min 1 kali min 1 ditambah 3 dikali 2. Sama dengan 8 ditambah 1 ditambah 6 sama dengan 15.
panjang dari vektor A sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Sama dengan akar 16 ditambah 1 ditambah 4. Sama dengan akar 21. Komponen vektor U sepanjang vektor A. Proyek vektor U sama dengan vektor U dikali vektor A per panjang dari vektor A kuadrat dikali vektor A. Sama dengan, nah vektor U dikali vektor A tadi hasilnya 15, kita masukkan 15. Per panjang vektor A tadi akar 21, kita kuadratkan, dikali komponen dari vektor A. Sama dengan 15 per 21 dikali 4 min 1, 2. Sama dengan 5 per 7 dikali 4 min 1, 2. Sama dengan 20 per 7 min 5 per 7, 10 per 7. Selanjutnya, komponen vektor U yang ortogonal ke vektor A. Vektor U dikurang proyek vektor U sama dengan vektor U dikurang vektor U kali vektor A per panjang dari vektor A kuadrat dikali vektor A. Nah, kita masukkan komponen vektor U yaitu 2 min 1, 3 dikurang dengan hasil yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, hasilnya adalah min 6 per 7, min 2 per 7, 11 per 7. Selanjutnya, rumus untuk panjang dari komponen vektor U sepanjang vektor A dapat diperoleh dengan panjang dari proyek vektor U sama dengan vektor U dikali vektor A per panjang vektor U kuadrat dikali vektor A. Sama dengan nilai mutlak dari vektor U dikali vektor A per panjang dari vektor A kuadrat dikali panjang dari vektor A. Karena vektor U kali vektor A per panjang dari vektor A kuadrat kali vektor A adalah sebuah skalar, maka sama dengan nilai mutlak dari vektor U kali vektor A per panjang dari vektor A kuadrat dikali panjang dari vektor A. Panjang dari proyek vektor U sama dengan nilai mutlak vektor U dikali vektor A per panjang dari vektor A. Jika θ menyatakan sudut antara vektor U dan vektor A, maka vektor U dikali vektor A sama dengan panjang dari vektor U dikali panjang dari vektor A cos θ. Panjang dari proyek vektor U sama dengan panjang dari vektor U dikali panjang dari vektor A cos θ per panjang dari vektor A. Proyek vektor U sama dengan panjang dari vektor U dikali nilai mutlak dari cos θ. Contoh, tentukan jarak D dari titik 1 min 2 ke garis 3x tambah 4y dikurang 6 sama dengan 0. Penyelesaian, D sama dengan nilai mutlak dari AX0 ditambah BY0 ditambah C per akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. D sama dengan nilai mutlak dari 3 kali 1 ditambah 4 kali min 2 kurang 6 per akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. D sama dengan nilai mutlak dari 3 kurang 8 kurang 6 per akar dari 9 tambah 16. D sama dengan nilai mutlak dari min 11 per akar 25. D sama dengan 11 per 5. Sekian penjelasan saya tentang materi 4. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan materi 5 tentang hasil kali silang. Cross product atau hasil kali silang merupakan hasil kali antara dua vektor di ruang dimensi 3 atau R3 yang menghasilkan vektor yang tegak lurus terhadap kedua vektor yang dikalikan tersebut. Misalkan vektor U komponennya U1, U2, U3 dan vektor V komponennya V1, V2, V3 adalah vektor dalam bentuk ruang. Hasil kali silang vektor U dan vektor V adalah vektor U dikali vektor V sama dengan U2 dikali V3 dikurang U3 dikali V2, U3 dikali V1 kurang U1 dikali V3,
U1 kali V2 kurang U2 dikali V1. Cara yang mudah untuk menghitung vektor U dikali vektor V adalah menggunakan bentuk determinan dengan ekspansi kofaktor seperti yang ditunjukkan di bawah. Nah, perlu diingat, untuk memperoleh komponen-komponen dari vektor U kali vektor V, tidak perlu menghafalkan bentuk determinan tersebut, tetapi hanya perlu melakukan langkah-langkah berikut. Bentuk matriks 2 kali 3, baris pertama terdiri dari komponen-komponen vektor U, dan baris kedua terdiri dari komponen-komponen vektor V. Untuk menghitung komponen pertama dari vektor U dikali vektor V, hilangkan kolom pertama dan hitunglah determinannya. Untuk menghitung komponen kedua, hilangkan kolom kedua dan hitunglah nilai negatif dari determinannya. Dan untuk menghitung komponen ketiga, hilangkan kolom ketiga dan hitunglah determinannya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Carilah vektor U dikali vektor V, di mana vektor U komponennya 2, 2, 2, dan vektor V komponennya 3, 2, 1. Penyelesaian, vektor U dikali vektor V, kita masukkan bentuk determinan tadi. Setelah itu, kita masukkan komponen-komponen dari vektor U dan vektor V. Nah, setelah memasukkan komponennya, kita hitung determinannya. 2 dikali 1 kurang 2 kali 2, dikurang 2 kali 1 kurang 2 kali 3, 2 kali 2 dikurang 2 kali 3. Nah, 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, 2 kali 1 2, 2 kali 3 6, 2 kali 2 4, 2 kali 3 6. Nah, 2 kurang 4 min 2, dikurang 2 kurang 6, 4, 4 kurang 6 min 2. Jadi hasilnya min 2, 4, min 2. Selanjutnya, terdapat perbedaan antara hasil kali titik dan hasil kali silang dari dua vektor. Hasil kali titik adalah suatu skalar, dan hasil kali silang adalah suatu vektor. Teorema berikut menjabarkan hubungan antara hasil kali titik dan hasil kali silang, menunjukkan bahwa vektor U dikali vektor V ortogonal baik terhadap vektor U maupun vektor V. Untuk teoremanya dapat kita lihat di bawah ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian pembuktian teorema. Nah, di sini kita akan buktikan 3 dari teorema tersebut. Misalkan vektor U komponennya U1, U2, U3, dan vektor V komponennya V1, V2, V3. Teorema pertama, vektor U dikali dalam kurung vektor U dikali vektor V. Nah, kita tulis dulu komponen dari vektor U, yaitu U1, U2, U3. Setelah itu, kita masukkan rumus dari hasil kali silang vektor U dikali vektor V yang sudah kita bahas di awal. Selanjutnya, U1 dikali dalam kurung U2 dikali V3 dikurang U3 dikali V2 ditambah U2 dikali dalam kurung U3 dikali V1 kurang U1 dikali V3 ditambah U3 dikali dalam kurung U1 dikali V2 kurang U2 dikali V1. Sama dengan dalam kurung U1 kali U2 kali V3 dikurang U1 kali U3 kali V2 ditambah dalam kurung U2 kali U3 kali V1 dikurang U2 kali U1 kali V3 ditambah dalam kurung U3 kali U1 kali V2 dikurang U3 kali U2 kali V1. Sama dengan dalam kurung U1 kali U2 kali V3 dikurang U2 kali U1 kali V3 ditambah
min U1 kali U3 kali V2 ditambah U3 dikali U1 dikali V2 ditambah dalam kurung U2 dikali V3 kali V1 kurang U3 kali U2 kali V1 sama dengan 0 dikurang 0 ditambah 0 kurang 0 ditambah 0 kurang 0 sama dengan 0. Untuk pembuktian teorema kedua, caranya sama seperti pembuktian teorema pertama. Hanya saja, pada teorema kedua, vektor V yang dikalikan dengan vektor U kali vektor V. Nah, sekarang kita masuk ke pembuktian teorema ketiga. Panjang dari vektor U kali vektor V kuadrat sama dengan panjang dari vektor U kuadrat dikali panjang dari vektor V kuadrat dikurang dalam kurung vektor U kali vektor V kuadrat. Karena panjang dari vektor U kali vektor V kuadrat sama dengan U2 kali V3 dikurang V3 kali U2 kuadrat ditambah U3 kali V1 dikurang U1 kali V3 kuadrat ditambah U1 kali V2 kurang U2 kali V1 kuadrat dan panjang dari vektor U kuadrat dikali panjang dari vektor V kuadrat dikurang dalam kurung vektor U kali vektor V kuadrat sama dengan U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat dikali V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat tambah V3 kuadrat dikurang U1 kali V1 ditambah U2 kali V2 ditambah U3 kali V3 kuadrat. Nah, kita masuk ke contoh. Perhatikan vektor-vektor berikut. Vektor U komponennya 2, 2, 2, dan vektor V komponennya 3, 2, 1. Pada contoh sebelumnya, telah diperoleh hasil dari vektor U dikali vektor V sama dengan min 2, 4, min 2. Karena vektor U dikali dalam kurung vektor U kali vektor V sama dengan 2 kali min 2, ditambah 2 kali 4, ditambah 2 kali min 2. 2 kali min 2 sama dengan min 4, 2 kali 4 sama dengan 8, 2 kali min 2 sama dengan min 4. Min 4 ditambah 8 ditambah min 4 sama dengan 0. Selanjutnya, vektor V dikali dalam kurung vektor U kali vektor V sama dengan 3 dikali min 2, ditambah 2 kali 4, ditambah 1 dikali min 2. 3 kali min 2 min 6, 2 kali 4 8, 1 kali min 2 min 2. Min 6 ditambah 8 ditambah min 2 sama dengan 0. Sehingga vektor U dikali vektor V adalah ortogonal baik terhadap vektor U maupun terhadap vektor V. Selanjutnya, ada beberapa sifat hitung dari hasil kali silang yang didaftarkan pada teorema berikut. Teoremanya, jika vektor U, vektor V, dan vektor W adalah sebarang vektor di ruang 3 dan K adalah sebarang skalar, maka vektor U dikali vektor V sama dengan min dalam kurung vektor V dikali vektor U. Yang kedua, vektor U dikali dalam kurung vektor V ditambah vektor W sama dengan dalam kurung vektor U kali vektor V ditambah dalam kurung vektor U kali vektor W. Teorema ketiga, vektor U ditambah vektor V dikali vektor W sama dengan dalam kurung vektor U kali vektor W ditambah dalam kurung vektor V kali vektor W. Teorema keempat, K dikali dalam kurung vektor U kali vektor V sama dengan dalam kurung K dikali vektor U dikali vektor V sama dengan U dikali dalam kurung K dikali vektor V. Selanjutnya, vektor U dikali 0 sama dengan 0 kali vektor U sama dengan 0. Dan yang terakhir, vektor U kali vektor U sama dengan 0. Pembuktian teorema. Misalkan, vektor U komponennya U1, U2, U3, dan vektor V komponennya V1, V2, V3, maka vektor U dikali vektor V sama dengan U2 kali V3 dikurang V3 kali U2, U3 kali V1 dikurang U1 kali V3, U1 dikali V2 dikurang U2 dikali V1. Karena U1, U2, U3, V1, V2, dan V3 bilangan real,
maka kita gunakan sifat komutatif perkalian bilangan dan sifat komutatif penjumlahan bilangan. Sehingga vektor U dikali vektor V sama dengan min V2 dikali U3 ditambah V3 dikali U2, dalam kurung min V3 dikali U1 ditambah V1 kali V3, dalam kurung min V1 kali U2 ditambah V2 dikali U1. Vektor U dikali vektor V sama dengan min dalam kurung V2 kali U3 kurang V3 kali U2, V3 dikali U1 kurang V1 dikali U3, V1 dikali U2 dikurang V2 dikali U1. Vektor U dikali vektor V sama dengan min vektor V dikali vektor U. Teorema kedua, vektor U dikali dalam kurung vektor V ditambah vektor W sama dengan vektor U dikali V1 tambah W1, V2 tambah W2, V3 tambah W3, V4 tambah W4 sama dengan U2 dikali V3 dikurang U3 kali V2, U3 kali V1 dikurang U1 kali V3, U1 dikali V2 dikurang U2 dikali V1 ditambah dalam kurung U2 dikali W3 dikurang U3 kali W2, U3 kali W1 dikurang U1 kali W3, U1 dikali W2 dikurang U2 dikali W1 sama dengan dalam kurung vektor U dikali vektor V ditambah dalam kurung vektor U dikali vektor W. Teorema ketiga, misalkan vektor U komponennya U1, U2, U3, vektor V, V1, V2, V3, dan vektor W, W1, W2, W3, maka dalam kurung vektor U ditambah vektor V dikali vektor W sama dengan dalam kurung vektor U kali vektor W ditambah dalam kurung vektor V kali vektor W sama dengan U1, U2, U3 ditambah V1, V2, V3 dikali W1, W2, W3. U1 tambah V1, U2 tambah V2, U3 tambah V3 dikali W1, W2, W3. U2 tambah V2 kali W3 dikurang U3 tambah V3 kali W2, U3 tambah V3 kali W1 dikurang U1 tambah V1 kali W3, U1 tambah V1 kali W2 dikurang U2 tambah V2 kali W1. Karena U1, U2, U3, V1, V2, V3, W1, W2, dan W3 bilangan real, maka kita gunakan sifat distributif. Sehingga dalam kurung vektor U tambah vektor V kali vektor W sama dengan U2 kali W3 kurang U3 kali W2 tambah V2 kali W3 kurang V3 kali W2, U3 kali W1 kurang U1 kali W3 ditambah V3 kali W1 dikurang V1 kali W3, U1 kali W2 dikurang U2 kali W1 ditambah V1 kali W2 dikurang V2 kali W1. Dalam kurung vektor U tambah vektor V kali vektor W sama dengan U2 kali W3 dikurang U3 kali W2, U3 kali W1 kurang U1 kali W3, U1 kali W2 kurang U2 kali W1 ditambah V2 kali W3 dikurang V3 kali W2, V3 kali W1 dikurang V1 kali W3, V1 kali W2 dikurang V2 dikali W1. Vektor U ditambah vektor V dikali vektor W sama dengan dalam kurung vektor U dikali vektor W ditambah dalam kurung vektor V dikali vektor W. Jadi terbukti. Teorema keempat, K dikali dalam kurung vektor U dikali vektor V sama dengan dalam kurung K dikali vektor U dikali vektor V sama dengan U dikali dalam kurung K kali vektor V sama dengan K dikali U2 kali V3 dikurang U3 kali V2, U3 kali V1 dikurang U1 kali V3, U1 kali V2 dikurang U2 kali V1 sama dengan
K dikali U2 kali V3 dikurang U3 kali V2, K dikali U3 kali V1 dikurang U1 kali V3, K dikali U1 kali V2 dikurang U2 kali V1. Dalam kurung K dikali vektor U kali vektor V, sama dengan K dikali dalam kurung U1, U2, U3 dikali vektor V. Dalam kurung K dikali U1, K dikali U2, K kali U3 kali vektor V. K U2 kali V3 dikurang K U3 kali V2, K U3 kali V1 dikurang K U1 kali V3, K U1 kali V2 dikurang K U2 kali V1, sama dengan K dikali dalam kurung U2 kali V3 dikurang U3 kali V2, K dikali dalam kurung U3 kali V1 kurang U1 kali V3, K dikali dalam kurung U1 kali V2 dikurang U2 kali V1. Selanjutnya, vektor U dikali dalam kurung K dikali vektor V, sama dengan U dikali K kali V1, K kali V2, dan K kali V3. K-U1, K-U2, K-U3 kali vektor V. Sama dengan U2 K dikali V3, U3 K dikali V2, U3 K V1, U1 K V3, U1 K V2 kurang U2 K V1. Sama dengan K dikali dalam kurung U2 V3 dikurang U3 V2, K dikali dalam kurung U3 V1 kurang U1 V3, K dikali dalam kurung U1 V2 kurang U2 V1. Teorema kelima, misalkan U komponennya U1, U2, U3, dan komponen vektor 0 sama dengan 0, 0, 0. Maka vektor U kali 0 sama dengan 0 dikali vektor U. Komponen vektor U, U1, U2, U3 dikali 0, 0, 0 sama dengan 0, 0, 0 dikali U1, U2, U3. U2 dikali 0 dikurang U3 kali 0, U3 kali 0 kurang U1 kali 0, U1 kali 0 kurang U2 kali 0 sama dengan 0 dikali U3 dikurang 0 kali U2, 0 kali U1 dikurang 0 kali U3, 0 dikali U2 kurang 0 kali U1. Karena U1, U2, dan U3 bilangan real, maka berlaku U1 sama dengan 0. Sehingga U2 kali 0 dikurang U3 kali 0, U3 kali 0 kurang U1 kali 0, U1 kali 0 kurang U2 kali 0 sama dengan 0 kali U3 kurang 0 kali U2, 0 kali U1 kurang 0 kali 3, 0 kali U2 kurang 0 kali U1. 0 sama dengan 0. Teorema ke-6, vektor U dikali vektor U sama dengan U2 kali U3 dikurang U3 kali U2, U3 kali U1 kurang U1 kali U3, U1 kali U2 dikurang U2 kali U1, sama dengan 0. Contoh, tinjaulah vektor-vektor berikut. Vektor I komponennya 1, 0, 0, vektor J komponennya 0, 1, 0, dan vektor K komponennya 0, 0, 1. Masing-masing vektor ini mempunyai panjang 1 dan terletak sepanjang sumbu-sumbu koordinat. Dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Vektor-vektor tersebut disebut vektor satuan standar pada ruang berdimensi 3. Setiap vektor V, komponennya V1, V2, V3, pada ruang berdimensi 3 dapat dinyatakan dalam bentuk vektor I, vektor J, dan vektor K yang dapat dituliskan. Vektor V sama dengan komponennya V1, V2, V3 sama dengan V1 dikali 1, 0, 0 ditambah V2 dikali 0, 1, 0 ditambah V3 dikali 0, 0, 1 sama dengan V1 vektor I ditambah V2 vektor J ditambah V3 vektor K. Catatan, berikut adalah contoh lain untuk kasus di atas. 2 min 3, 4 sama dengan 2 vektor I min 3 vektor J, 4 vektor K.
Perhatikan notasi determinan berikut. Vektor I dikali vektor J sama dengan, kita masukkan komponen-komponen dari vektor I sama vektor J ke dalam notasi determinan. Sama dengan 0 dikurang 0, 1 dikurang 0, dan 1 dikurang 0. Sama dengan 0, 0, 1. Jadi hasilnya itu adalah komponen-komponen dari vektor K. Dengan aturan berikut, kita dapat mudah memperoleh hasil-hasil berikut. Vektor I dikali vektor I sama dengan 0. Vektor I dikali vektor J sama dengan vektor K. Vektor J dikali vektor I sama dengan min vektor K. Vektor J dikali vektor J sama dengan 0. Vektor J dikali vektor K sama dengan vektor I. Vektor K dikali vektor J sama dengan min vektor I. Vektor K dikali vektor K sama dengan 0. Vektor K dikali vektor I sama dengan J, vektor J. Dan vektor I dikali vektor K sama dengan min vektor J. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu bentuk determinan dari hasil kali silang. Hasil kali silang dapat juga diwakili dengan notasi dalam bentuk determinan 3x3 sebagai berikut. Vektor U dikali vektor V sama dengan baris pertama vektor I, vektor J, dan vektor K. Baris kedua komponen dari vektor U, dan baris ketiga komponen dari vektor V. Sama dengan U2, U3, V2, V3 vektor I, dikurang U1, U3, UV1, V3 vektor J, ditambah U1, U2, V1, V2 vektor K. Contoh, jika vektor U komponennya 1, 2, min 2, dan vektor V komponennya 3, 0, 1, maka vektor U dikali vektor V sama dengan, pada baris kedua kita memasukkan komponen dari vektor U, dan pada baris ketiga kita memasukkan komponen dari vektor V. Setelah itu, kita menempatkan komponen-komponen tersebut sesuai dengan notasi determinan yang tadi. Sama dengan 2 dikurang 0 vektor I, dikurang 1 kurang min 6 vektor J, 0 kurang 6 vektor K. Sama dengan 2 vektor I, min 7 vektor J, min 6 vektor K. Jika vektor U dan vektor V adalah vektor-vektor pada ruang berdimensi 3, maka norma dari vektor U kali vektor V memiliki interpretasi atau tafsiran geometrik yang penting. Identitas Lagrange pada teorema sebelumnya menyatakan bahwa panjang dari vektor U kali vektor V kuadrat sama dengan panjang dari vektor U kuadrat dikali panjang dari vektor V kuadrat dikurang dalam kurung vektor U kali vektor V kuadrat. Jika menyatakan sudut antara vektor U dan vektor V, maka vektor U kali vektor V sama dengan panjang dari vektor U dikali panjang dari vektor V cos theta. Dapat ditulis kembali sebagai berikut. Panjang dari vektor U kali vektor V kuadrat sama dengan panjang dari vektor U kuadrat dikali panjang dari vektor V kuadrat dikurang panjang dari vektor U kuadrat dikali panjang dari vektor V kuadrat cos kuadrat theta. Sama dengan panjang dari vektor U kuadrat dikali panjang dari vektor V kuadrat dalam kurung 1 dikurang cos kuadrat theta. Sama dengan panjang dari vektor U kuadrat dikali panjang dari vektor V kuadrat sin kuadrat theta. Karena 0 kurang dari sama dengan theta kurang dari sama dengan pi, maka sin theta lebih besar dari sama dengan 0. Sehingga panjang dari vektor U kali vektor V sama dengan panjang dari vektor U dikali panjang dari vektor V sin theta. Panjang dari vektor V sin theta adalah tinggi dari paralelogram atau jajar genjang yang dibatasi oleh vektor U dan vektor V. Jadi, luas dari paralelogram atau jajar genjang ini adalah A sama dengan alas dikali tinggi, sama dengan panjang dari vektor U dikali panjang dari vektor V sin theta, sama dengan panjang dari vektor U dikali vektor V. Dapat kita lihat pada gambar di samping. Hasil ini benar jika
vektor U dan vektor V berhimpit. Karena paralelogram atau jajar genjang yang dibatasi oleh vektor U dan vektor V memiliki luas 0 dan dari panjang dari vektor U kali vektor V sama dengan panjang dari vektor U dikali panjang dari vektor V sin theta, kita memperoleh vektor U dikali vektor V sama dengan 0. Karena pada kasus ini theta sama dengan 0, sehingga diperoleh teorema berikut. Jika vektor U dan vektor V adalah vektor-vektor pada ruang berdimensi 3, maka sama dengan luas dari paralelogram atau jajar genjang yang dibatasi oleh vektor U dan vektor V. Contoh, tentukan luas segitiga yang dibatasi oleh titik P1, 220, P2, min 102, dan P3, 043. Penyelesaian, luas segitiga adalah luas dari paralelogram yang dibatasi oleh vektor-vektor P1, P2, dan vektor P1, P3. Dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Dengan menggunakan metode yang telah dibahas pada pertemuan 1, materi 1, yaitu vektor P1, P2 sama dengan min 1 kurang 2, 0 kurang 2, 2 kurang 0, sama dengan min 3, min 2, 2. Vektor P1, P3 sama dengan 0 kurang 2, 4 kurang 2, 3 dikurang 0, sama dengan min 2, 2, 3. P1, P2 dikali P1, P3 sama dengan min 2 kali 3 dikurang 2 kali 2, 2 dikali min 2 kurang min 3 kali 3, min 3 kali 2 dikurang min 2 dikali min 2, sama dengan min 6 kurang 4, min 4 tambah 9, min 6 kurang 4, sama dengan min 10, 5, min 10. Sehingga A sama dengan 1/2 panjang dari P1, P2 dikali P1, P3 sama dengan 1/2 akar dari min 10 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah min 10 kuadrat sama dengan 1/2 akar dari 225 sama dengan 15/2. Selanjutnya, definisi. Jika vektor U, vektor V, dan vektor W adalah vektor-vektor pada ruang berdimensi 3, maka vektor U dikali dalam kurung vektor V kali vektor W disebut sebagai hasil kali triple skalar dari vektor U, vektor V, dan vektor W. Hasil kali triple skalar dari vektor U komponennya U1, U2, U3, vektor V komponennya V1, V2, V3, dan vektor W komponennya W1, W2, W3 dapat dihitung dari rumus vektor U dikali dalam kurung vektor V kali vektor W sama dengan pada baris pertama komponen dari vektor U, baris kedua komponen dari vektor V, dan baris ketiga komponen dari vektor W. Dari rumus di atas diperoleh vektor U dikali dalam kurung vektor V kali vektor W sama dengan vektor U dikali bentuk determinan V2, V3, W2, W3 vektor I dikurang bentuk determinan V1, V3, W1, W3 vektor J ditambah bentuk determinan V1, V2, W1, W2 vektor K sama dengan bentuk determinan V2, V3, W2, W3 dikali U1 dikurang bentuk determinan V1, V3, W1, W3 dikali U2 ditambah bentuk determinan V1, V2, W1, W2 dikali U3 sama dengan baris pertama menjadi komponen vektor U, baris kedua menjadi komponen vektor V, dan baris ketiga menjadi komponen vektor W. Nah, contohnya, hitunglah hasil kali triple skalar vektor U dikali dalam kurung vektor V dikali vektor W dari vektor-vektor. Vektor U komponennya 3I min 2J min 5K, vektor V komponennya I 4J min 4K, dan vektor W komponennya 3J dan 2K. Penyelesaian, vektor U dikali dalam kurung vektor V dikali vektor W sama dengan, kita masukkan komponen-komponen dari vektor U, vektor V, dan vektor W sesuai rumus sebelumnya. Sama dengan 3 dikali 8 kurang min 12 dikurang
min 2 dikali 2 kurang 0 ditambah min 5 dikali 3 kurang 0. Sama dengan 3 dikali 20 kurang min 2 kali 2 ditambah min 5 kali 3. Sama dengan 60 ditambah 4 dikurang 15. Sama dengan 49. Sekian penjelasan saya tentang materi 5. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi 6 tentang garis dan bidang pada ruang berdimensi 3. Pada geometri analitik, kita sudah tahu bersama bahwa untuk mengetahui suatu garis, kita dapat menentukannya apabila kemiringan dan salah satu titik yang dilalui oleh garis tersebut diketahui. Sebenarnya bisa juga ditentukan apabila kita mengetahui dua titik yang dilalui oleh garis tersebut. Sekarang untuk bidang pada ruang berdimensi 3. Nah, seperti halnya pada ruang berdimensi 2, kita dapat mengetahui bidang tersebut jika kemiringan dan salah satu titiknya kita ketahui. Suatu metode mudah untuk menggambarkan kemiringan adalah kita menentukan vektor tak nol yang disebut dengan vektor normal yang tegak lurus terhadap bidang tersebut atau ortogonal. Nah, sekarang kita masuk ke dalam penggambarannya. Sekarang kita lanjut, jadi misalnya di sini kita mau cari persamaan dari bidang yang melewati titik P0. Komponennya X0, Y0, Z0. Dan dia memiliki vektor tak nol, vektor N, komponennya A, B, C sebagai normalnya. Nah, kalau kita perhatikan di gambar, di situ ada P0, komponennya X0, Y0, Z0, dan titik P, komponennya X, Y, Z. Kemudian, faktor P0P, dia ortogonal terhadap vektor N. Kalau dia ortogonal, seperti halnya yang sudah kita pelajari, maka hasil kali titiknya sama dengan 0. Kemudian, vektor P0P itu sebenarnya komponen-komponennya adalah X dikurang X0, Y dikurang Y0, Z dikurang Z0. Jadi, vektor N dikali vektor P0P sama dengan 0. Komponen vektor N, A, B, C dikali X kurang X0, Y kurang Y0, Z kurang Z0 sama dengan 0. A dikali dalam kurung X kurang X0 ditambah B dikali dalam kurung Y kurang Y0 ditambah C dikali dalam kurung Z kurang Z0 sama dengan 0. A dikali dalam kurung X kurang X0 ditambah B dikali dalam kurung Y kurang Y0 ditambah C dikali dalam kurung Z kurang Z0 sama dengan 0. Persamaan di atas adalah sebagai bentuk normal titik dari persamaan suatu bilangan. Contoh berikut adalah contoh di dalam menentukan persamaan normal titik suatu bidang. Jadi di sini ada suatu bidang, kemudian dia melewati titik 3, min 1, 7. Kemudian dia tegak lurus terhadap vektor N dengan komponen 4, 2, min 5. Dengan menerapkan bentuk yang sudah kita pelajari tadi, kita substitusikan nanti akan diperoleh hasilnya. Penyelesaian A dikali X kurang X0 tambah B kali Y kurang Y0 ditambah C kali Z kurang Z0 sama dengan 0. Nah, kita masukkan titik dan juga komponen vektor N. 4 dikali X kurang 3 tambah 2 kali Y kurang min 1 ditambah min 5 kali Z kurang 7 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kali masuk. 4X kurang 12 ditambah 2Y tambah 2 kurang 5Z tambah 35 sama dengan 0. 4X tambah 2Y dikurang 12 tambah 2 tambah 35 sama dengan 0. 4X tambah 2Y min 10 tambah 35 sama dengan 0. Jadi hasilnya 4X tambah 2Y tambah 25 sama dengan 0. Jika A, B, C, dan D adalah konstanta, dan A, B, dan C tidak semuanya 0, maka grafik dari persamaan AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0 adalah suatu bidang yang memiliki vektor N dengan komponen vektor N,
A, B, dan C sebagai normalnya. Persamaan AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0 itu merupakan bentuk umum atau general form dari persamaan suatu bidang. Pembuktiannya, ambil atau tentukan dua titik yang berlainan. Titik P komponennya X1, Y1, Z1, dan titik Q komponennya X0, Y0, Z0 pada bidang AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0. Nah, karena titik P komponennya X1, Y1, Z1 pada garis AX1 ditambah BY1 tambah CZ1 ditambah D sama dengan 0, titik Q komponennya X0, Y0, Z0 pada garis AX0 tambah BY0 ditambah CZ0 ditambah D sama dengan 0. Nah, kita kurangi untuk mendapatkan persamaan pertama. Jadi hasilnya A dikali X1 kurang X0 ditambah B kali Y1 kurang Y0 ditambah C kali Z1 kurang Z0 sama dengan 0. Nah, vektor N dikali vektor PQ sama dengan P dikurang Q sama dengan X1 kurang X0, Y1 kurang Y0, Z1 kurang Z0. Vektor N dikali vektor PQ sama dengan A, B, C dikali X1 kurang X0, Y1 kurang Y0, Z1 kurang Z0 sama dengan A dikali X1 kurang X0 ditambah B kali Y1 kurang Y0 ditambah C kali Z1 kurang Z0 sama dengan 0 berdasarkan persamaan pertama. Karena vektor N dikali vektor PQ sama dengan 0, maka terbukti vektor N tegak lurus terhadap bidang AX ditambah BY tambah CZ ditambah D sama dengan 0. Selanjutnya di sini adalah contoh menentukan persamaan suatu bidang yang melewati titik-titik P1, 1, 2, min 1, P2, 2, 3, 1, dan P3, 3, min 1, 2. Penyelesaian. Karena titik-titik P1, P2, dan P3 terletak pada suatu bidang, maka vektor-vektor P1, P2 sama dengan 2 dikurang 1, 3 dikurang 2, 1 dikurang min 1, sama dengan 1, 1, 2. Dan vektor P1, P3 sama dengan 3 dikurang 1, min 1 kurang 2, 2 dikurang min 1, sama dengan 2, min 3, 3. Vektor-vektor P1, P2 dan vektor P1, P3 sejajar dengan bidang tersebut. Maka, vektor P1, P2 dikali vektor P1, P3 sama dengan 1 dikali 3 dikurang 2 dikali min 3, 2 kali 2 kurang 1 kali 3, 1 dikali min 3 kurang 1 kali 2, sama dengan 3 dikurang min 6, 4 kurang 3, min 3 kurang 2. Sama dengan 9, 1, min 5. Nah, karena persamaan vektor P1, P2 dikali vektor P1, P3 sama dengan 9, 1, min 5 adalah vektor normal terhadap bidang tersebut. Maka persamaan tersebut tegak lurus terhadap vektor P1, P2 dan vektor P1, P3. Sehingga bentuk normal titik untuk persamaan bidang tersebut adalah 9 kali X kurang 1 tambah Y kurang 2 dikurang 5 kali Z tambah 1 sama dengan 0. 9X kurang 9 tambah Y kurang 2 kurang 5Z kurang 5 sama dengan 0. 9X ditambah Y kurang 9 kurang 2 kurang 5 sama dengan 0. Nah, persamaannya yaitu 9X tambah Y dikurang min 16 sama dengan 0. Bentuk vektor dari persamaan suatu bidang. Jadi di sini disampaikan bahwa notasi vektor dia seperti halnya yang tadi, menawarkan cara alternatif yang berguna untuk menuliskan bentuk normal titik dari persamaan suatu bidang. Coba perhatikan gambar tersebut. Jadi di situ misalkan ada vektor R komponennya X, Y, Z, kemudian dia dari titik asal ke titik P, X, Y, Z, titik asal ingat yang 0, 0, 0. Kemudian kita misalkan lagi ada vektor R0, nah, dia dari titik asal ke titik ini, P0, yang komponennya X0, Y0, Z0. Nah, sekarang ada vektor N, komponennya ABC. Kemudian dia vektor normal. Jadi, dia adalah vektor normal terhadap bidang, atau dalam hal ini dia bersifat ortogonal tegak lurus.
Nah, selanjutnya vektor P0P itu sama dengan R kurang R0. Masih ingatkan pengurangan vektor itu seperti apa? Nah, sehingga karena dia ortogonal, karena dia tegak lurus, vektor N-nya tegak lurus terhadap vektor P0P, yaitu yang berada di dalam bidang tersebut. Maka kita bisa nyatakan dia dalam bentuk seperti vektor N dikali R kurang R0 sama dengan 0. Dot produknya atau hasil kali titik itu sama dengan 0. Nah, bentuk itu disebut bentuk vektor dari persamaan suatu bidang. Nah, sekarang kita akan masuk pada garis pada ruang berdimensi 3. Di sini kita akan melihat bagaimana memperoleh persamaan untuk garis pada ruang berdimensi 3. Jadi di sini misalkan garis L adalah garis pada ruang yang berdimensi 3. Kemudian dia melewati P0 yang komponennya X0, Y0, Z0. Kemudian dia sejajar vektor tak 0, vektor V, komponennya A, B, C. Jadi kalau dalam gambar, L itu terdiri dari titik-titik P, X, Y, Z. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa dia sejajar dengan vektor V. Nantinya jika terdapat suatu skalar T, vektor P0P itu akan sama dengan skalar T kali vektor V. Kemudian sekarang kita tinjau dari komponen-komponennya vektor P0P. Kita dapat tuliskan dalam bentuk vektor P0P sama dengan T dikali vektor V. Kemudian vektor TV, V itu adalah ABC, berarti dikalikan dengan skalar nanti akan menjadi TA, TB, TC. Nah, kalau seperti ini nantinya, berarti X kurang X0 sama dengan TA, Y dikurang Y0 sama dengan TB, Z dikurang Z0 sama dengan TC. Sehingga kita bisa bawa ke dalam bentuk X sama dengan X0 tambah TA, Y sama dengan Y0 tambah TB, Z sama dengan Z0 tambah TC. Nilai T-nya di sini tuh bebas, dengan kata lain dia bervariasi antara negatif tak hingga sampai plus tak hingga. Jadi parameter T dia berlaku untuk semua bilangan real, ya dari negatif hingga sampai ke positif. Sehingga itu untuk nilai T-nya persamaan tersebut itu disebut dengan persamaan parametrik untuk L. Jika terdapat tak terhingga banyaknya bidang yang melalui garis, maka selalu ada tak terhingga banyaknya pasangan bidang seperti itu. Untuk mencari dua bidang tersebut, bila A, B, dan C semuanya berbeda dari 0, maka persamaannya dapat ditulis sebagai berikut. X dikurang X0 per A sama dengan T, Y dikurang Y0 per B sama dengan T, Z dikurang Z0 per C sama dengan T. X dikurang X0 per A sama dengan Y dikurang Y0 per B sama dengan Z dikurang Z0 per C. Persamaan ini disebut persamaan simetrik untuk garis L. X dikurang X0 per A sama dengan T, Y dikurang Y0 per B sama dengan T, Z dikurang Z0 per C sama dengan T. Contohnya, jadi kita mau cari persamaan dari garis yang melewati titik 1, 2, min 3 dan sejajar vektor V yang komponennya 4, 5, min 7. Nah, persamaan parametriknya nanti kita masukkan ke dalam bentuk tadi, nanti kita memperoleh bentuk ini. X sama dengan 1 ditambah 4T, Y sama dengan 2 ditambah 5T, dan Z sama dengan min 3 dikurang 7T. Tentukan persamaan-persamaan parametrik untuk garis L yang melewati titik P1, 2, 4, min 1, dan P2, 5, 0, 7. Jadi pertama kita tentukan dulu vektor P1, P2 itu seperti apa, kemudian kita tahu bersama bahwa vektor tersebut sejajar dengan L. Nah, P1, 2, 4, min 1, dia terletak pada L. Nah, nantinya kita akan peroleh persamaan parametrik X sama dengan 2 tambah 3T, Y sama dengan 4 kurang 4T, Z sama dengan min 1 tambah 8T. Nah, nanti garis tersebut dia akan memotong bidang XY ketika Z-nya itu sama dengan 0. Nah, kalau Z-nya sama dengan 0, dengan memasukkan ke Z
sama dengan min 1 tambah 8T, nanti kita akan peroleh T-nya itu adalah 1/8. Jadi kalau berpotongan terhadap X, Y, berarti Z sama dengan 0. Kalau ia berpotongan terhadap X, Z, berarti Y sama dengan 0 dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Jadi dengan memasukkan nilai T sama dengan 1/8 ke dalam persamaan X sama dengan 2 ditambah 3T, nanti kita akan memperoleh X sama dengan 19/8, Y sama dengan 7/2, dan Z sama dengan 0. Saat ini kita akan masuk ke dalam bentuk vektor dari persamaan garis. Jadi perhatikan gambar ini. Kemudian di situ ada vektor R. Ingat dia dari mana? Dia dari titik asal ke titik P, X, Y, Z. Kemudian dia dari titik asal 0, 0, 0 ke titik P, X, Y, Z. Kemudian ada R0, dia dari titik asal ke P0. Kemudian dimisalkan di sini ada vektor V, komponennya ABC. Kemudian vektor V sejajar dengan P0P sama dengan R dikurang R0. Jadi ingat kalau sejajar berarti bisa seperti itu. Sehingga rumus yang tadi kita dapat tulis kembali menjadi bentuk seperti ini. R dikurang R0 sama dengan TV. Dan kita tulis kembali nanti akan berbentuk seperti ini. R sama dengan R0 ditambah T vektor V. Dengan T negatif tak hingga sampai ke positif tak hingga, dan itu disebut dengan bentuk vektor dari persamaan suatu garis. Contoh persamaan X, Y, Z sama dengan min 2, 0, 3 ditambah T kali 4 min 7, 1 adalah persamaan vektor dari suatu garis yang melewati titik min 2, 0, 3 yang sejajar dengan vektor V 4 min 7, 1. Jarak titik dengan bidang. Jika D adalah jarak antara titik P0, X0, Y0, Z0 dengan bidang AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0, maka D sama dengan nilai mutlak dari AX0 ditambah BY0 ditambah CZ0 ditambah D per akar dari A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Nah, untuk pembuktiannya dapat kita lihat. Pembuktiannya menggunakan pembuktian proyeksi ortogonal. Kenapa? Karena seperti yang sudah dijelaskan tadi, di sini yang dipakai harus yang tegak lurus atau yang ortogonal. Jadi harap diperhatikan untuk pembuktiannya. Nah, ini adalah contohnya. Jadi ada titik 1, negatif 4, negatif 3. Kemudian kita mau tentukan jarak dengan bidang 2x kurang 3y tambah 6z sama dengan min 1. Jadi kita susun dulu menjadi bentuk 2x kurang 3y tambah 6z tambah 1 sama dengan 0. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Nanti kita akan memperoleh hasilnya yaitu 3/7. Sekarang kita mau menentukan jarak antara bidang-bidang yang sejajar dengan bidang-bidang x ditambah 2y kurang 2z sama dengan 3 dan 2x tambah 4y kurang 4z sama dengan 7. Nah, kemudian kita mau tentukan jarak antara kedua bidang tersebut. Nah, di dalam menentukan jaraknya, kita bisa menentukan sebarang titik. Kalau harusnya bisa sebarang titik, kalian bisa ambil sebarang titik, dan yang paling gampang adalah yang mengandung unsur 0. Nah, di sini kita mengambil Y sama dengan Z sama dengan 0, sehingga kita akan memperoleh X yang sama dengan 0. Nah, dengan menggunakan bentuk yang sudah kita pelajari sebelumnya, dengan memasukkannya ke dalam rumus, nanti kita akan memperoleh jaraknya sama dengan 1/6.